Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian akidah yang meliputi akidah ilahiyah, ruhaniyah, nabawiyah, dan sami'iyah. Kajiannya mendetail, representatif, aktual, baru, unik, dan menarik. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan Assalamualaikum subscribe. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri dan kaum muslimin, baik yang berada di ruangan ini ataupun berada di luar, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji Kitab Tijan Ad-Daruri ya, melalui pembelajaran virtual pada pesantren Al-Madinatul Fadilah. Kajian kita pertemuan yang ke berapa ini? Yang ke-7 ya? Pertemuan yang pertama yaitu mengkaji sifat wujud. Silakan periksa di video sebelumnya. Kedua kidam, ketiga bako, keempat mukhalafatun lil hawadisi, yang kelima qiyamuhu binafsihi, yang keenam wahdaniyat, dan yang ketujuh adalah kudrot ya. Nah, inilah yang akan kita kaji sekarang. Saudara bisa melihat yang teks yang ada di layar ya. Silakan ya untuk memperhatikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala ya. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al-qudratu sifat kudrat. Al-qudratu sifat kudrat. Wahia ya, dan dia sifat kudrat itu adalah sifatun, sifat qodimatun, yang kodim ya, yang kodim ya, yang kodim ya, sifatun qodimatun, sifat yang kodim, sifat yang tidak ada awalnya. Qaimatun, yang berdiri, yang tegak, bidzatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Yujadu biha, yujadu yang mewujudkan, biha dengan sifat Allah, dengan biha dengan sifat kudrat itu, wa yu'damu biha, dan meniadakan, yu'damu meniadakan, biha dengan sifat kudrat itu, wadidduha, dan lawan dari sifat kudrat itu, didduha, lawan dari sifat kudrat itu adalah al-ajzu. Ajzu itu lemah. Ajzu artinya lemah. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil terhadap sifat kudrat ya, ala dzalika, terhadap sifat kudrat itu, annahu, bahwasanya Allah, laukana, seandainya ada Allah, ajizan itu lemah, lam yujad, tentu tidak akan ada, syai'un, sesuatu, min hadhil makhluqati, dari makhluk ini gitu. Buktinya ada kan? Berarti Allah tidak lemah, begitu ya. Baik saudara, para santri, itu mungkin terjemah ya. Pada kesempatan ini ada 3 pokok kajian atau pokok bahasan. Pertama, definisi dari sifat kudrat itu. Yang kedua, alaqoh atau hubungan sifat kudrat dengan makhluk. Dan yang ketiga, dalil sifat kudrat. Cuman 3 saja ya, tapi tolong pikirannya agak
kencengkan ya, pikirannya agak terbuka ya, biar apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami oleh kita semua. Kajian yang pertama yaitu mengenai definisi pembatasan sifat kudrat. Di dalam kitab Tijan Ad-Daruri yang sudah kita bahas itu tadi, kita diwajibkan atau wajibu fi haqqi ta'ala, wajib pada hak Allah Ta'ala al-kudratu, sifat kudrat. Kudrat itu artinya kuasa. Ya, wahwa sifat kudrat, wahwa atau wahia? Wahia sifat kudrat itu adalah sifatun qodimatun, sifat yang kodim. Dikatakan kodim berarti bahwa Allah itu selamanya kudrat, selamanya berkuasa. Tidak pernah Allah itu tidak berkuasa. Lalu pertanyaannya, bukankah langit itu baru? Bukankah bulan itu baru? Bukankah bumi itu baru? Bukankah matahari itu baru? Ya, memang matahari baru, bulan baru, bumi baru. Tetapi kekuasaan Allah itu tidak baru. Kekuasaan Allah itu ada sejak zaman azali. Kudrat Allah itu ada sejak zaman adali, ada sejak kodim, ya, sehingga tidak dikatakan Allah itu pernah lemah, tidak, tapi dia itu adalah sifatun kodimatun, sifat yang kodim, qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada ya, yang berdiri pada zat Allah. Sehingga kemarin dikatakan ketika membahas Allah itu qiyamuhu binafsihi, ya, Allah itu tidak membutuhkan ruang dan tidak membutuhkan kepada yang menciptakan. Nah, Imam As-Sanusi menyatakan ada yang membutuhkan tempat tetapi tidak membutuhkan pencipta. Apa itu? Yaitu sifat Allah. Sifat Allah itu tidak ada yang menciptakan, tetapi dia butuh ada tempat, yaitu zat Allah. Tapi ini persoalan yang patut untuk kita kaji ya oleh para ahli nanti ya. Karena kalau dikatakan ada zat Allah, ada sifat Allah, maka ada dua yang kodim atau yang disebut dengan ta'adudul kudama. Ada dua yang kodim, yaitu zat Allah dan sifat Allah. Dan kalau begitu, zat Allah itu tersusun dari zat dan juga ada sifat. Nah, maka ini terjadi perdebatan, berarti tidak terbebas dari kam muttasil, kuantitas berkesinambungan, ya. Nah, jadi tidak terlepas dari kuantitas. Nah, ini harus tidak ada pada zat Allah. Ya, Allah itu ya zatnya itu kudrat, begitu ya. Zat Allah itu kudrat. Nah, saudara, sifat kudrat itu adalah sifatun qodimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujadu biha, yujadu mengadakan, ya, ada, ya, yujadu ada, biha dengan sifat itu, ya, ada apa? Ada berbagai macam makhluk. Ada santri yang ada di sini diadakan oleh Allah. Dengan apa itu Allah mengadakan? Dengan kudrat, begitu, mengadakan, ya. Lalu Allah mengadakan benda-benda yang ada di sekitar. Ini di sekitar kita ada udara. Ada udara yang Allah adakan. Allah mengadakan udara itu dengan sifat kudrat. Ya, dengan kudrat. Kudrat itu apakah zat atau sifat? Kalau kata Mu'tazilah itu zat, kalau kata Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah itu sifat, begitu ya. Kalau kata ulama salaf, ya, tidak ada pembahasan pada zaman Nabi apakah kudrat Allah itu zat Allah atau sifat Allah. Yang jelas Allah itu berkuasa. Untuk apa? Untuk
mengadakan langit, mengadakan bumi, mengadakan matahari, mengadakan bulan. Wa yu'damu, dan meniadakan, ya, meniadakan apa? Syai'un minal makhluqati, sesuatu berupa makhluk-makhluk yang banyak, yang beraneka ragam ini. Makhluk Allah itu terbagi kepada berbagai bagian, ya. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati, ada makhluk tak hidup, begitu. Makhluk hidup seperti binatang-binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk mati, ya, seperti apa itu? Ya, tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, begitu ya. Kalau tak hidup itu bebatuan, itu tak hidup, begitu. Nah, itu makhluk Allah, ya, beraneka ragam, ya. Atau misalnya makhluk yang berupa anorganik seperti bebatuan, tanah, ya, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada an-nabatat, tumbuh-tumbuhan. Lalu yang ketiga ada al-hayawanat, hewan-hewan. Lalu yang keempat al-insan, manusia. Lalu yang kelima malaikat dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Itu diadakan oleh Allah dengan sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujadu biha wa yu'damu biha syai'un minal makhluqat. Mengadakan dan meniadakan. Allah mengadakan kita. Saya dilahirkan tahun bulan November, 10 November 1968. Allah adakan saya, ya, dengan apa? Sifat kudrat itu, atau dengan kudratnya, dengan kekuasaan Allah. Dan Allah berkuasa untuk mengadakan apapun sesuai dengan kehendaknya. Lalu Allah akan meniadakan saya itu kapan? Ya, sesuai dengan iradah Allah. Ya, iradah Allah itu kapan saya tidak ada di permukaan bumi ini. Ada santri yang dilahirkan pada 13 Juni, ya, 19 berapa? Iya, 1996, begitu. Allah adakan itu. Nah, itu yujadu, diadakan makhluk, ya. Salah seorang makhluk yang ada di ruangan ini. Tapi nanti yu'damu biha, ditiadakan dengan sifat kudrat itu kapan? Ya, sesuai dengan iradah Allah. Saya tidak bisa menentukan, takut dicatat. Ya. Kapan itu? Ya, wallahu alam, sesuai dengan iradah Allah. Nah, saudara kaum muslimin, itulah yang kita definisikan dengan sifat kudrat. Coba diulangi. Sifat kudrat adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujadu biha wa yu'damu biha syai'un minal makhluqati. Benar enggak? Ya, sudah sampai di situ, ya. Itu definisinya, ya. Kalau wadiduha itu lawannya, lawan dari sifat kudrat itu adalah ajzun, lemah. Ya, kalau kita lemah, ya. Ketika saya berbicara di sini, kita lemah untuk mengadakan vaksin corona, tidak mampu, begitu. Atau mungkin mampu saja, saya tidak tahu, ya. Tetapi karena terhalang oleh bisnis besar, WHO juga seolah memihak kepada perusahaan farmasi tertentu, kepada negara-negara tertentu, sehingga kalau ada negara lain yang mengumumkan penemuan vaksin itu oleh WHO dianulir. Adilkah? Ya, saya tidak tahu, ya. Jadi kalau Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia adalah penemu vaksin corona yang pertama, tapi tidak digubris oleh WHO, berarti WHO merupakan bagian dari, ya, orang-orang yang mengambil keuntungan dari peristiwa atau pandemi COVID-19 ini, ya. Kembali bahwa manusia itu makhluk Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, takhallaqu bihulukilah, hendaklah kalian berakhlak dengan akhlak Allah.
ya bersifat dengan sifat Allah. Ya, walaupun tidak mungkin ya kita memiliki sifat seperti sifat Allah. Kita memiliki akhlak dengan akhlak Allah. Tetapi paling tidak kita berupaya untuk ya misalnya berkuasa, kudroh, berkuasa. Nah, oleh karena itu syarat-syarat untuk menjadi penguasa, ya syarat-syarat untuk menjadi orang mampu harus terpenuhi. Misalnya syarat ilmu, syarat akhlak, kekuatan fisik, itu harus kita miliki. Supaya apa? Supaya kudroh, supaya kita mampu, ya supaya berdaya. Ada penguasa, ya punya daya, tapi tidak qadir, tidak yang berkuasa. Dia punya daya tapi tidak berkuasa. Ada seorang bupati atau wali kota kalah oleh tekanan-tekanan sekdanya, kalah oleh tekanan-tekanan Polres, tekanan kejaksaan, tekanan-tekanan pengadilan begitu, atau tekanan-tekanan lain, preman dan lain-lain. Ini artinya dia itu kudrot, berkuasa tapi tidak qadirun, tidak menjadi penguasa. Ya, atau penguasa tetapi tidak kudroh, tidak berdaya. Nah, Allah itu ya memiliki sifat kudrot. Ya, Allah itu kudrot tapi juga dia itu qadirun, berkuasa ya. Maka saudara sekalian, sebetulnya untuk membangun suatu negeri itu mudah ya. Pembangunan jalan, pembangunan trotoar, pembangunan bangunan sekolah, madrasah mudah. Tapi yang sulit itu bagaimana mengatasi kejahatan-kejahatan yang berada di sekitar kita gitu. Jangan disangka ya para pejabat itu jauh dari tekanan-tekanan. Tekanan DPR, tekanan-tekanan pejabat yang senior di kantornya ya, itu pasti dimanapun itu akan ada. Ya, salah seorang pejabat saya tanya, ada seorang pejabat di daerah tersebut yang kekuasaannya sangat menggurita karena seluruh pejabat di dinas ya atau di kabid, kasih, semuanya berada di bawah kekuasaannya. Sementara bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wali kota itu orang-orang baru karena jabatannya jabatan politis. Nah, dia punya kekuasaan ya tapi tidak berkuasa gitu. Dia punya kekuasaan tapi tidak berkuasa. Kenapa? Yang berkuasa orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau Anda cerdas ya, maka manfaatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang menggurita di lingkungan Anda begitu. Ya, sehingga kita bisa memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, diulangi ya, bahwa Allah itu berkuasa dan dia juga yang berkuasa. Bukan seperti para pejabat berkuasa tapi tidak bisa menggunakan kewenangannya. Menyalahgunakan kekuasaan itu perbuatan bejat ya. Tetapi lebih bejat lagi orang yang memiliki kekuasaan tapi tidak menggunakan kekuasaannya itu sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Tidak berdaya. Misalnya menteri hukum tidak berdaya karena dikelilingi oleh para mafia. Bupati, gubernur, wali kota, presiden tidak berdaya. Kenapa? Karena dikelilingi oleh mafia misalnya. Nah, maka kekuasaan Allah itu tidak berbatas. Dia berkuasa dan juga dia yang berkuasa. Nah, itulah pengertian dari sifat kudroh. Maka berakhlaklah dengan Allah, akhlak Allah. Orang tua saya pernah mengatakan, ya, anu ngahancurkeun maneh teh lain anu sajajar atau yang lebih atas, tapi orang-orang yang berada di bawahan katanya. Ya, karena apa? Karena kalau kita menjadi penguasa lalu berbuat salah, maka kesalahan kita itu akan dijadikan alat oleh orang-orang yang di bawah kita untuk menjatuhkan kita. Nah, oleh karena itu saya memberikan nasihat kepada para penguasa, jauhi dari kesalahan-kesalahan
jauhi dari pelanggaran-pelanggaran hukum, karena pelanggaran hukum yang Anda lakukan akan dijadikan alat oleh anak buah Anda untuk membuat Anda itu lemah, tidak berdaya. Ajazun, ya, lemah, tidak berdaya. Itu kajian yang pertama. Nah, sekarang kita beralih kepada kajian yang kedua, yaitu hubungan antara sifat kudrot dengan makhluk. Hubungan itu dalam bahasa Arabnya alaqoh. Hubungan atau alaqoh atau ta'aluk, ya, hubungan antara kudrot dengan makhluk. Itu ada 3 hubungan, ya. Hubungan yang pertama adalah hubungan hubungan fungsi, ya, fungsi, ya. Kemudian hubungan apa lagi nih, saya lupa, ya. Ta'aluk, fungsi, hubungan fungsi, ya. Fungsinya itu kudrah itu fungsinya ada 2, yaitu ijad dan i'dam, mengadakan dan meniadakan. Coba diulangi. Fungsi sifat kudrot untuk apa? Untuk ijad, untuk mengadakan dan meniadakan. Lil ijadi wal i'dami, untuk mengadakan dan mentiadakan. Nah, Allah berkuasa mengadakan kopi di hadapan saya. Nah, ini saya mau minum kopi dulu, ya. Dan yang kedua, Allah berkuasa meniadakan rasa haus dari diri saya. Nah, ini artinya kudrot itu berfungsi untuk meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan haus, mengadakan kenyang. Jadi ada 2 fungsinya itu. Ijad, ya, mengadakan dan meniadakan. Ijad dan i'dam, ya. Nah, lalu yang kedua, ta'aluk objek, al-maudu, objek dari sifat kudroh itu apa? Objek dari sifat kudrot adalah mumkinul wujud, segala yang mungkin adanya. Berarti sifat kudrot itu tidak menyentuh yang wajibul wujud dan mustahilul wujud, yang mustahil wujudnya, ya. Nah, itu tidak menyentuh itu. Jadi sifat kudrot itu yang disentuh adalah mumkinul wujud, yang mungkin adanya. Adanya apa? Yaitu adanya makhluk yang ada di bumi ini. Ya, syai'un minal makhluqati, itu objeknya. Manusia itu tidak wajib adanya, boleh ada, boleh tidak, tergantung kepada iradah Allah melalui kudroh, ya, kekuasaan Allah untuk mengadakan. Allah itu kuasa mengadakan kita, dan Allah juga kuasa meniadakan kita. Anda sekarang banyak orang yang cerdas, maka Allah berkuasa membuat Anda cerdas. Allah juga berkuasa membuat Anda bodoh. Di antara Anda ada yang kaya, Allah berkuasa membuat Anda itu kaya. Dan Allah juga berkuasa membuat Anda itu miskin. Itu artinya objek dari sifat kudroh itu adalah mumkinul wujud. Nah, oleh karena itu maka apabila kita mengalami kelemahan, maka kita meminta kepada Allah yang maha kudroh, yang maha qadir, kepada yang maha berkuasa, gitu, yang maha kuasa. Anda punya suami, sulit sekali untuk menjadi suami yang baik, maka kita minta kepada Allah agar suami Anda berubah, karena Allah lah yang mengubah hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Kalau Anda punya istri, tetapi istri Anda itu sulit diatur oleh suami, tidak taat, ya, menjadi istri nusuz,
Nah, maka meminta kepada Allah agar istri Anda menjadi istri yang taat. Demikian juga kalau Anda punya anak. Allah itu berkuasa melakukan apapun untuk mengadakan sesuatu atau untuk mentiadakan sesuatu. Yakini itu semua. Kita harus bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Kekuasaan makhluk itu sangat terbatas. Kekuasaan RT terbatas baik dari ruang lingkupnya atau objeknya. Kekuasaan RW juga terbatas, kekuasaan lurah terbatas, kekuasaan camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden itu terbatas. Terbatas oleh wilayah kekuasaan, terbatas oleh masa jabatan, terbatas juga oleh kompetensi yang mereka miliki gitu. Nah, jadi terbatas. Yang tidak terbatas kekuasaannya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Nah, itulah objek fungsi dari ta'aluk sasaran atau objek dari sifat kudroh. Nah, sekarang kita akan membahas ta'aluk yang ketiga atau hubungan yang ketiga, yaitu ta'aluk tartib, urutannya. Urutan mengadakan atau meniadakan itu bagaimana? Nah, maka ada 3 ta'aluk tartib di sini. Pertama, ta'aluk suluhi qadim, ya. Kedua, ta'aluk qabdoh. Dan yang ketiga, ta'aluk tanjizi hadis. Begitu ya? Ta'aluk itu artinya hubungan. Suluhi itu artinya penerapan. Qadim, penerapan pada zaman azali. Pada zaman azali. Pada zaman sebelum segala sesuatu itu ada. Sifat kudrot ini, sifat kudrot Allah itu ada, ya, atau kudroh Allah itu ada sebelum adanya sesuatu. Jadi jangan Anda katakan bahwa Allah berkuasa mengadakan aras itu pada saat atau menjelang aras itu ada. Tidak begitu. Kudroh Allah itu qodimatun, qadim. Ya, sudah ada sebelum makhluk itu diciptakan. Itu kekuasaan Allah mendahului semua yang ada. Nah, ta'aluk hubungan suluhi qadim artinya penerapan sifat qadim, ya, dalam mengadakan atau dalam meniadakan sesuatu pada zaman qadim atau pada zaman azali. Allah itu sudah berkuasa begitu. Ya, tapi kekuasaan Allah itu belum diterapkan. Nah, penerapannya itu, perwujudannya itu, ya, jadi ada 3. Pertama adalah, yang keduanya adalah qabdoh. Ta'aluk qabdoh, hubungan kudrat Allah ketika digenggam, ya, yang ada itu, ya, atau yang tidak ada, yang tiada, ya. Nah, itu namanya ta'aluk qabdoh. Nah, dari qabdoh itu, dari genggaman itu dibuktikan dalam kenyataan. Nah, disebut namanya ta'aluk tanjizi hadis itu. Nah, kita terapkan, ya, hubungan kekuasaan Allah, ya, dengan makhluk itu. Jadi yang pertama namanya ta'aluk suluhi qadim. Hubungan penerapan sifat kudrat Allah, ya, yang ada sejak zaman azali sebelum adanya Lauh Mahfud, sebelum adanya Umul Kitab, ya. Nah, itu namanya ta'aluk suluhi qadim. Nah, kita beri contoh saja ketika menciptakan manusia. Nah, Allah itu berkuasa untuk mengadakan manusia sejak zaman azali. Nah, kemudian penciptaan itu
masih berada dalam genggamannya yang ada di Lauh Mahfudz. Nah, itu namanya ta'aluk qabdah awal atau ta'aluk qabdah ula. Nah, ta'aluk qabdah ula, misalnya keberadaan saya sudah tercatat di Lauh Mahfudz, berarti saya itu punya potensi ada sejak zaman azali dulu, tercatat di Lauh Mahfudz begitu. Nah, lalu saya menjadi ada bukan hanya dalam catatan yang ada di Lauh Mahfudz atau di Umul Kitab, tapi saya dilahirkan di alam, diwujudkan ke alam rahim. Itu namanya ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk tanjizi hadis yang pertama, gitu ya. Ta'aluk tanjizi hadis awal. Hubungan pembuktian yang baru, ya, atau kejadian yang pertama, gitu. Jadi dari qabdah yang ada di Lauh Mahfudz diwujudkan di alam rahim. Nah, itu namanya ta'aluk tanjizi hadis yang pertama. Ya. Lalu saya berada di alam rahim. Berarti itu namanya ta'aluk qabdah sani. Hubungan sifat kudroh dengan menetapnya saya di alam rahim. Itu namanya ta'aluk qabdah sani. Ta'aluk hubungan sifat kudrot, ya, dengan makhluk yang digenggam yang menetap di alam rahim. Nah, setelah di alam rahim, ya, maka saya itu dipindahkan ke satu alam, namanya alam dunia yang ada di bumi ini. Sekarang saya tinggal di Garut, ya. Nah, ini berarti perpindahan itu namanya ta'aluk tanjizi. Ta'aluk tanjizi hadis yang kedua. Ya. Kemudian saya berada di bumi, menetap di bumi ini untuk beberapa tahun. Nah, ini berarti ta'aluk qabdah salis. Ya, hubungan makhluk ketika berada dalam genggaman menetap di bumi ini. Itu yang ketiga, qabdah yang ketiga. Kemudian dari bumi ini saya dipindahkan dengan kekuasaan Allah ke alam kubur. Nah, pemindahan itulah yang disebut dengan ta'aluk tanjizi hadis yang ke berapa? Berarti ketiga, ya. Ta'aluk tanjizi hadis salis. Saya berada di alam kubur, menetap di alam kubur, berarti ta'aluk qabdah robi yang keempat itu. Dalam genggaman saya menetap di bumi ini. Kemudian dari bumi ini saya pindah lagi ke alam kubur. Dari alam kubur tadi, ya? Ya, sudah. Dari alam kubur pindah pada hari kebangkitan atau albas. Itu namanya ta'aluk tanjizi hadis yang keberapa itu. Jadi setiap perpindahan itu namanya ta'aluk tanjizi. Kemudian setiap menetap dalam satu keadaan itu namanya ta'aluk qabdah. Dan yang berarti kita berada di alam akhirat, ya, di surga dan neraka, begitu, ya. Nah, ini yang sebagai contoh, ya, sifat kudroh Allah dalam mengadakan sesuatu. Jadi Anda sekarang sudah paham. Sekarang Anda lihat tadi contoh manusia. Bagaimana hubungan sifat kudroh Allah untuk mengadakan bumi ini, gitu. Nah, mengadakan bumi ini pertama suluhi kodim. Ta'aluk suluhi kodim. Jadi sejak zaman azali Allah itu kuasa untuk mengadakan bumi. Ya, kemudian dicatatkan atau ditetapkan keberadaan bumi itu di Lauh Mahfudz, ya. Nah, itu namanya ta'aluk qabdah. Dari Lauh Mahfudz kemudian diwujudkan menjadi bumi. Nah, itu namanya ta'aluk tanjizi hadis. Tapi saya tidak tahu bagaimana tahapan-tahapan bumi dari tercatat di Lauh Mahfudz menjadi berpindah dan seterusnya. Jadi pendek kata beginilah.
Kalau yang pertama hubungan sifat kudrat itu namanya ta'aluk suluhi qadim, ya. Kemudian kalau menetap dalam satu keadaan itu namanya qabdah. Tapi kalau perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain itu namanya tanjizi, ta'aluk tanjizi begitu. Nah, jadi saudara sekalian, itulah hubungan sifat kudrat dengan makhluk. Pusing nggak? Pusing. Kalau pusing, saya juga pusing. Pusing untuk dapat memahamkan santri yang berada di sini. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Nah, saudara sekalian, tadi ada catatan-catatan ya, bahwa keberadaan kita itu sudah tercatat di Ummul Kitab, di induk kitab atau Lauh Mahfud. Sudah tercatat ya keberadaan kita itu. Jangan kemudian bertanya, ya Allah, kenapa kau ciptakan aku di dunia ini? Kalau aku harus hidup sengsara, kalau aku hidup susah, kalau aku harus menderita. Jangan bertanya itu sudah kudrat Allah, takdir Allah yang Allah tetapkan sejak sejak zaman azali dulu. Sudah ada tertulis di Ummul Kitab. Ya. Nah, kemudian setelah itu yang tercatat oleh Allah itu boleh Allah mewujudkannya atau tidak, begitu. Itu boleh. Walaupun yang sudah tercatat di Lauh Mahfud, misalnya keberadaan seseorang, Allah itu boleh menghapus, yamhullah, Allah boleh menghapus, atau yusbit, menetapkan, sudah tercatat ada orang yang namanya Dudu Hermawan di Lauh Mahfud untuk lahir ke bumi pada tanggal 10 November 68. Nah, Allah itu boleh membatalkannya atau boleh juga Allah menetapkan seperti yang tertulis di Lauh Mahfud gitu. Nah, kita berada di alam rahim hanya 9 bulan saja. Di situ kita menghisap makanan-makanan yang ada pada orang tua kita, yang ada dalam darah melalui plasenta masuk ke dalam badan kita. Selama 9 bulan kita berada di alam rahim. Kemudian kita lahir ke dunia, agak panjang waktunya. Kalau yang ada di sini hampir semuanya 24-25 tahun, berarti lebih panjang daripada ketika berada di alam rahim. Nah, di dunia ini kita hanya sementara. Jadilah engkau di dunia ini hanya sekedar sementara, hanya mampir saja. Kalau mampir jangan untuk selama-lamanya, tetapi mampir di dunia ini sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan tanaman akhirat. Atau ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia ini merupakan cermin akhirat. Walaupun kita sebentar di bumi ini, tetapi jangan sia-siakan kehidupan. Manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk bekal. Watajawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Harta, jabatan, kekayaan itu bisa dijadikan bekal, tapi dengan syarat manfaatkan sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan kita gitu. Takwa melalui harta, takwa melalui jabatan, takwa melalui popularitas. Anda yang punya jabatan, silakan gunakan tanda tangan Anda untuk membangun masjid, untuk membuat aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran Allah, untuk membuat keputusan-keputusan yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Itu artinya bahwa dunia ini mazra'atul akhirah. Ya, tanaman untuk akhirat nanti. Anda yang berkuasa, sebelum tanda tangan Anda tidak berguna, manfaatkan tanda tangan itu sebaik-baiknya dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, para santri dan juga kaum muslimin, selanjutnya kita berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Lama waktunya, ya, lebih lama daripada kita tinggal di dunia ini. Ada yang mungkin 1 juta tahun yang lalu,
Kalau katakanlah Nabi Adam alaihissalam dilahirkan 50 juta tahun yang lalu, berarti di alam kuburnya udah lama. Nah, kita juga di alam kubur nanti berapa lama? Penderitaan kita yang lama di alam kubur adalah akibat perilaku kita ketika berada di alam dunia. Maka Ali bin Abi Thalib ketika disebut akhirat dia tidak nangis, tapi ketika disebut alam kubur dia nangis. Ketika ditanya, kenapa kau menangis ketika digambarkan siksa kubur? Ali menjawab, di alam kubur saya sendirian, tapi di akhirat saya banyakan. Ya, jadi berapa tahun di alam kubur itu? Nah, jangan kemudian korbankan kehidupan di kubur Anda akibat dari perbuatan di alam dunia ini. Dari kubur kemudian pindah ke mahsyar. Kemudian nanti ada hisab, ada pertimbangan, ada mizan, ada timbangan amal. Kemudian kita melalui sirat dan akhirnya kita berada di alam yang namanya surga atau neraka. Kita mau kemana? Itu adalah keputusan kita untuk memilihnya, bukan keputusan yang lain. Kita berwenang untuk memilih mau masuk surga atau mau masuk neraka. Nah, atas dasar pilihan itulah kita itu akan bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan, bukan dipertanggungjawabkan oleh orang lain, tapi oleh kita sendiri. Nah, saudara, itulah ta'aluk atau hubungan sifat kudrot dengan makhluk. Diulangi ya, ada 3 tadi. Pertama, ta'aluk suluhi kodim. Yang kedua, ta'aluk qobdoh. Dan yang ketiga, ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk suluhi kodim yaitu penerapan sifat kudrot pada saat sifat kudrot itu ada pada zaman azali. Berarti Allah sudah berkuasa sejak zaman azali. Yang kedua, setiap yang Allah kehendaki ada atau tidak ada, berada di dalam genggaman atau menetap dalam satu tempat, misalnya di Lauh Mahfud atau di bumi ini atau di kubur atau di akhirat, itu namanya ta'aluk qobdoh. Dan yang ketiga, ta'aluk tanjizi, itu setiap perpindahan dari tempat menetapnya makhluk yang diadakan, ya, pindah ke tempat yang lain, itu namanya ta'aluk tanjizi. Saudara, tanjizi hadis ya. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, kita akan membahas dalil, ya, argumentasi untuk menetapkan Allah itu memiliki sifat kudroh. Saya ingin membaca saja tadi yang dalil akli dulu, nanti naklinya terakhir. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil terhadap sifat kudroh itu apa tadi? Annahu laukana ajizan, seandainya Allah itu ajizan lemah, lam yujad syai'un min hadhil mahlukoti. Lam yujad, maka tidak akan ada syai'un, sesuatu apapun, min hadhil mahlukoti, dari makhluk-makhluk ini. Kenyataannya ada, berarti Allah itu kudroh. Karena kalau Allah itu lemah, tidak mungkin Allah bisa mengadakan bumi, tidak mungkin Allah bisa mengadakan langit, tidak mungkin Allah mengadakan matahari, bulan, dan makhluk-makhluk lainnya. Tidak mungkin kalau Allah itu ajizun. Kenyataannya itu ada, gitu ya. Nah, tetapi persoalannya, bagaimana kalau tidak ada? Jawaban saya, tidak akan ada yang bertanya begitu. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak ada. Kalau saya ada, bagaimana? Nah, adanya Anda sebagai dalil kudrohnya Allah, ya. Jadi kan orang itu suka nanya yang macam-macam, ya. Jadi kalau ingin membuktikan apa yang menjadi bukti Allah itu berkuasa jika makhluk itu tidak ada, maka saya menjawab, kalau tidak ada makhluk, maka tidak akan ada pertanyaan itu. Kalau tidak ada pertanyaan, maka jawabannya pun tidak akan ada. Lalu kalau ada bertanya, kalau yang ada itu saya, maka saya jawab, Anda sebagai bukti
kekuasaan Allah, ya. Karena tidak mungkin Anda itu ada tanpa kekuasaan Allah. Nah, itu jawaban saya. Nah, sekarang kita melihat dalil yang ada dalam Al-Qur'an, ya, mengenai sifat kudrat Allah. Nah, itu. Ya, coba dalilnya apa? Santri yang ada di sini. Al-Mulku, ya, Al-Mulk ayat 1. Bagaimana bunyi? Tabarakalladzi biyadihi malakutu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba diulangi lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha berkah Allah. Tabarakallah, tabarakalladzi, maha suci. Ada yang menerjemahkan maha suci, ya, tapi ada yang menerjemahkan maha berkah. Tabarakalladzi biyadihil mulku, yang berada di kekuasaannya al-mulku, kerajaan atau kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sedangkan dia terhadap segala sesuatu itu berkuasa. Ya, qadirun ala kulli syai', tapi di sini ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Nah, karenanya bagi para penguasa dari mulai tingkat RT sampai presiden, kalau Anda ingin betul-betul berkuasa, mintalah kepada Allah yang berkuasa adalah agar bukan hanya jabatannya saja sebagai presiden, tapi yang ngatur orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya sekedar gubernur, tapi yang mengatur. Tapi gubernur itu jadi boneka bagi pejabat-pejabat yang di sekitarnya, bukan yang mengatur, tapi malah yang diatur gitu. Termasuk juga bupati, termasuk wali kota, termasuk camat, dan juga RW dan RT. Termasuk juga suami, ya. Banyak suami yang takut istri, bukannya mengatur, mengendalikan, tapi diatur dan dikendalikan. Kenapa? Karena syarat-syarat untuk menjadi qadir, kudroh, itu tidak memiliki dari segi ilmunya, dari segi kemampuan fisik, ya, dari kemampuan untuk memilih dan lain sebagainya, sehingga harus diatur, dikendalikan oleh orang-orang yang di sekitar. Malu lah, ya, jadi boneka, malu jadi boneka itu. Saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma sholli ala Muhammadin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.